Kembali lagi bersama Ibu Yusniar pada mata pelajaran fikih kelas 5. Bab 1, kita akan mempelajari tentang zakat fitrah. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat: yang pertama, memahami ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang kedua, menyimpulkan pengertian dan hukum zakat fitrah dengan benar. Yang ketiga, menguraikan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Yang keempat, menunaikan zakat fitrah dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, menemukan hikmah menunaikan zakat fitrah dengan benar. Bagian A. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim pada bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat fitri, yang artinya berbuka, karena zakat tersebut dilaksanakan menjelang berakhirnya bulan Ramadan atau bersamaan dengan akan datangnya Hari Raya Idul Fitri, yaitu sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Selain itu, dinamakan zakat fitrah karena diambil dari kata al-fitrah yang berarti penciptaan, yaitu kembalinya manusia menjadi suci seperti awal penciptaannya. Oleh karena itu, zakat fitrah wajib ditunaikan setiap tahunnya dengan tujuan untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatan seorang muslim dari sifat-sifat tercela. Bagian B. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi umat Islam. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain, yaitu suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim dan ditunaikan setiap menjelang Idul Fitri. Zakat fitrah dinamakan zakat al-abdan atau zakat badan dan ar-ru'us atau zakat kepala, karena zakat tersebut diwajibkan atas setiap muslim tanpa terkecuali, baik yang sudah balik atau anak kecil, dewasa atau muda, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba sahaya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. Yang artinya, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum bagi kaum muslimin, baik merdeka maupun budak, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun dewasa, yang dikeluarkan sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Id. Hadis riwayat Bukhari. Bagian C. Ketentuan zakat fitrah. 1. Rukun zakat fitrah. Adapun rukun zakat fitrah adalah: A. Niat. B. Orang yang mengeluarkan zakat atau musaki. C. Orang yang menerima zakat atau mustahik. D. Barang atau bahan pokok yang disakatkan. 2. Syarat wajib musaki. Orang yang mengeluarkan zakat disebut musaki. Adapun syarat-syarat musaki adalah: A. Beragama Islam. B. Masih hidup sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. C. Mampu menafkahi dirinya dan keluarganya, atau ada kelebihan makanan untuk keluarganya pada hari raya. Seorang anak yang baru lahir sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri wajib dikeluarkan zakat fitrahnya dan menjadi tanggungan orang tuanya. Begitu juga dengan seorang muslim yang masih dalam keadaan sakaratul maut sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri. Ia tetap berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. 3. Jenis dan ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan. Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan harus disesuaikan dengan ketentuan syariat Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak 1 sok dari makanan pokok, atau 1 sok dari gandum, atau 1 sok dari kurma, atau 1 sok dari keju, atau 1 sok dari kismis. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa zakat fitrah yang dikeluarkan berupa makanan pokok. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan pokok masyarakatnya adalah kurma, gandum, keju atau kismis. Sementara itu, makanan pokok masyarakat Indonesia adalah beras. Namun, apabila masyarakat di daerahnya biasa makan menggunakan sagu atau jagung, maka boleh berzakat dengan menggunakan makanan pokok tersebut. Adapun ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 1 so atau setara dengan 3,5 liter beras. 4. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. A. Waktu jawas atau boleh, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. B. Waktu wajib, yaitu mengeluarkan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam dari akhir bulan Ramadan. C. Waktu afdal, utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. 5. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Orang yang menerima zakat fitrah disebut mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya atau mualaf, untuk memerdekakan para hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau yang memerlukan pertolongan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut, ada 8 golongan mustahik, yaitu sebagai berikut. A. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta benda. B. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan atau harta tetapi penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. C. Amil zakat, yaitu panitia yang mengelola penerimaan dan penyaluran zakat. D. Mualaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. E. Rikab, yaitu hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan tetapi tidak memiliki harta untuk menebus dirinya sendiri. F. Garim, yaitu orang yang memiliki banyak utang atau kebaikan namun kesulitan untuk melunasinya. G. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan agama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mendapatkan upah dari siapapun. H. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh untuk tujuan yang baik atau musafir, sehingga sangat membutuhkan bantuan. Bagian D. Tata cara menunaikan zakat fitrah. Tata cara menunaikan zakat fitrah menurut syariat agama Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan makanan pokok terbaik yang biasa dimakan setiap harinya. 2. Takarlah makanan pokok tersebut sesuai ukuran zakat fitrah. 3. Berniat mengeluarkan zakat. Adapun contoh lafal niatnya adalah sebagai berikut. A. Niat zakat fitrah untuk diri sendiri. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. B. Niat zakat fitrah untuk orang lain. Nawaitu an uhrija zakatal fitri an, nama yang disakatkan, fardan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk si fulan, fardu karena Allah Ta'ala. 4. Zakat diserahkan langsung kepada orang yang berhak menerimanya atau kepada panitia zakat. 5. Panitia atau orang yang menerima zakat hendaknya mengucapkan doa sebagai berikut kepada pemberi zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'tayna wa baraka fima abgaita wa ja'alahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang kamu berikan dan semoga Allah memberikan keberkahan atas harta yang kamu simpan dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. 6. Jika zakat diberikan kepada panitia, maka panitia wajib melaksanakan amanahnya.
Hikmah zakat fitrah. 1. Bagi orang yang mengeluarkan zakat atau musaki. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah: A. Menyempurnakan iman dan puasa seorang muslim. B. Menyucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir dan sombong. C. Memperoleh keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Terhindar dari siksa api neraka. E. Meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama dan terjalinnya silaturahmi. F. Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. G. Berbagi kebahagiaan kepada sesama umat Islam. 2. Bagi orang yang menerima zakat atau mustahik. Hikmah zakat fitrah bagi orang yang menerima zakat adalah: A. Dapat meringankan kebutuhan penerima zakat. B. Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. C. Terhindar dari perbuatan maksiat. B. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.